Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita masuk ke pertemuan ke-6 untuk mata kuliah budaya organisasi. Dan di pertemuan ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menganalisis dampak tipe budaya organisasi terhadap strategi dan kebijakan manajemen. Di beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bahwa budaya organisasi ini terkait dan juga berdampak di banyak sisi organisasi, gitu ya. Mulai dari bagaimana akhirnya dia berpengaruh dan eh, terpengaruh oleh kinerja. Kemudian kalau yang saat ini kita akan bahas adalah bagaimana dia bisa berdampak terhadap strategi dan juga kebijakan manajemen. Oke, kita refresh sedikit untuk definisi dari budaya organisasi. Ada tiga komponen di dalamnya, ada nilai-nilai bersama, panduan perilaku, dan juga identitas organisasi. Yang pertama tadi nilai-nilai bersama. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, dan norma yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Kemudian dia juga menjadi panduan perilaku. Budaya organisasi menjadi pedoman bagi perilaku dan interaksi antar karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, dan dia juga menjadi identitas organisasi. Budaya organisasi mencerminkan identitas dan ciri khas yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Artinya, budaya organisasi ini merupakan cara suatu organisasi bekerja, sehingga dengan kita melihat karyawannya kemudian pernah mengalami interaksi dengan mereka, harusnya sudah tercermin tuh bagaimana budaya organisasi di organisasi tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena karyawan di sana menerapkan budaya organisasinya. Ketika nilai-nilai yang sama diterapkan oleh seluruh karyawan yang ada di sana, kemudian bagaimana mereka berperilaku sesuai dengan panduan yang ada, nah itu akan jadi ciri khas dari organisasi tersebut gitu. Jadi budaya organisasi itu mencirikan bagaimana sih kekhasan suatu organisasi dibandingkan dengan organisasi lainnya gitu. Bukan cuman kita bisa merasakan, tapi kita juga bisa melihat. Karena biasanya salah satu simbol-simbol dari budaya organisasi itu memang secara kasat mata bisa kita lihat gitu ya, dari mulai seragam, kemudian logo perusahaan, layout perusahaan, atau misalnya eh tone warna dari ruang kerja dan lain sebagainya itu menjadi kekhasan atau ciri dari suatu organisasi. Nah, itu merupakan bagian daripada budaya organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dalam konteks pelajaran ini yang kita bahas adalah empat jenis ya. Yang pertama ada budaya hierarkis, ada budaya klan, budaya adokrasi, dan juga budaya pasar. Untuk budaya hierarkis ini karakteristiknya adalah struktur birokrasi yang kuat dan fokus pada stabilitas efisiensi internal. Jadi biasanya organisasi-organisasi yang menerapkan jenis budaya organisasi budaya hierarkis ini adalah organisasi-organisasi yang punya regulasi yang cukup kompleks, kemudian dia sangat mengutamakan dari sisi kepatuhannya, dari sisi peraturan yang ada gitu. Jadi untuk menjaga itu semua tetap berjalan, nah budaya organisasi yang dia gunakan adalah jenis budaya hierarkis. Kemudian yang kedua ada budaya klan. Lingkungan kerja yang kolaboratif dan saling mendukung fokus pada pengembangan SDM. Kalau budaya klan ini biasanya lebih mengutamakan kekeluargaan di dalam eh, organisasinya gitu. Jadi bagaimana kita bisa saling memahami antar karyawan, bahwa ternyata karyawan diperhatikan dari sisi individualnya juga, kemudian diberikan kesempatan untuk berkembang. Biasanya tipe organisasi yang menggunakan atau mengacu kepada budaya klan ini biasanya sangat support terhadap pelatihan dan pengembangan karyawannya. Kemudian yang ketiga ada budaya adokrasi. Nah, kalau ini karakteristiknya adalah fleksibilitas dalam inovasi, berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan. Biasanya kalau yang budaya adokrasi ini lebih lincah gitu ya, ketika terjadi perubahan di eksternal perusahaan gitu. Karena memang budaya adokrasi ini dituntut untuk bisa
segera beradaptasi, kemudian segera, menyerap, perubahan, seperti misalnya teknologi, perubahan, regulasi dari pemerintah, ada situasi kondisi yang memang mengharuskan dia untuk move dalam, berbagai sisi gitu. Nah, budaya adokrasi ini jadi lebih mudah menerapkan hal tersebut gitu. Karena memang tuntutan untuk selalu berinovasi itu ada. Kemudian yang keempat adalah budaya pasar. Kalau ini, karakteristiknya kompetitif dan berorientasi pada hasil, fokus pada pencapaian tujuan dan juga profitabilitas. Kalau perusahaan yang menganut budaya pasar, ini biasanya, goal-nya diterapkan dan kemudian disosialisasikan, sehingga seluruh karyawan pasti tahu apa sih sebenarnya yang menjadi target dalam pekerjaan mereka di perannya masing-masing, gitu. Jadi bagaimana cara mengerjakannya, alurnya, itu biasanya akan menjadi urutan kesekian yang akan dimonitor gitu. Tapi ketika semuanya sudah mencapai apa yang menjadi target masing-masing, kemudian berujung pada tujuan perusahaan yang akhir tercapai, nah itulah yang lebih menjadi, titik, monitoring dari, proses perusahaan tersebut. Hubungan budaya organisasi dengan strategi manajemen. Yang pertama, saling mempengaruhi. Budaya organisasi dan strategi manajemen saling mempengaruhi satu sama lain. Budaya yang kuat dapat mendukung implementasi strategi, sedangkan strategi dapat membentuk dan mengubah budaya. Tadi di awal juga saya katakan ya bahwa kinerja pun yang seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh budaya organisasi. Nah, ternyata untuk strategi manajemen pun juga sama. Jadi budaya yang kuat itu bisa mendukung implementasi strategi yang memang sudah dibuat dan dirumuskan oleh perusahaan. Namun, strategi yang kuat pun juga bisa membentuk dan mengubah budaya menjadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi ketika ternyata kita harus punya perubahan budaya, strategi manajemen yang kuat ini yang diterapkan dengan baik ini juga ternyata bisa mensupport hal tersebut. Kemudian menjadi peran kunci. Budaya organisasi berperan penting dalam membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan mengintegrasikan proses internal. Kesesuaian antara budaya dan strategi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Nah, berujung lagi ya pada kinerja organisasi gitu. Memang itu yang akan dicapai oleh perusahaan. Jadi ternyata dengan budaya organisasi ini akhirnya juga membantu organisasi bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, entah itu eksternal, entah itu internal, gitu. Jadi ternyata perannya dominan gitu ya budaya organisasi untuk bisa membantu perusahaan, survive di berbagai kondisi. Pengaruh budaya organisasi terhadap pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, gaya pengambilan keputusan. Budaya organisasi mempengaruhi gaya pengambilan keputusan manajerial, apakah cenderung otoriter, partisipatif, atau delegatif. Karena tadi ya, budaya-budaya yang beragam tadi, kemudian akhirnya kan mempengaruhi perilaku karyawannya. Begitu juga dengan pimpinannya, gitu. Bagaimana mengambil keputusan, bagaimana merumuskan solusi dalam suatu apa namanya permasalahan yang muncul gitu. Bagaimana bisa merancang strategi untuk bisa meminimalisasi risiko yang kemungkinan akan hadir gitu. Itu akhirnya jadi berdampak ke arah sana. Kemudian orientasi keputusan. Budaya organisasi juga dapat mengarahkan manajer untuk mengutamakan kepentingan jangka panjang atau jangka pendek, serta berorientasi pada risiko atau kehati-hatian. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, bahwa akhirnya dia juga jadi acuan nih, dia juga jadi, apa namanya, referensi, pimpinan untuk bisa mengelola, perusahaan gitu ya, untuk akhirnya bisa menetapkan jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa, dan itu adalah, eee, salah satu Eee, peran daripada budaya organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria pengambilan keputusan. Nilai-nilai dan norma-norma budaya organisasi juga mempengaruhi kriteria yang digunakan manajer dalam mengevaluasi alternatif dan membuat keputusan. Karena tadi ya, budaya organisasi kan mencerminkan nilai-nilai tersebut, norma-norma tersebut gitu ya, yang akhirnya kan digunakan juga nih oleh sang manajer untuk bisa mengevaluasi
kira-kira dalam proses pengambilan keputusan ada yang perlu kita sesuaikan nggak? Kira-kira sudah mencerminkan budaya perusahaan belum ya? Kira-kira kalau seperti ini sesuai nggak ya dengan apa yang menjadi value dari perusahaan gitu. Nah, akhirnya kan jadi arahan juga ya dalam proses pengambilan keputusan dan bukan cuma prosesnya, tapi keputusan apa yang diambil itu juga dipengaruhi oleh bagaimana sih budaya organisasi di perusahaan tersebut. Oke, ada studi kasus implementasi perubahan budaya organisasi di perusahaan. Jadi di beberapa case budaya itu tidak harus selalu sama, mulai dari, organisasi tersebut berdiri. Jadi budaya tentu saja bisa berubah karena kan itu dipengaruhi dan mempengaruhi, lingkungan tadi ya, internal maupun juga eksternalnya. Ketika memang ternyata ada budaya yang sudah tidak ideal untuk diterapkan, kemudian harus dilakukan perubahan, nah ini adalah implementasinya gitu. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus mendiagnosa dulu budayanya. Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi budaya organisasi saat ini. Jadi pihak yang mengambil keputusan ini perlu untuk menganalisis dulu, untuk mendata dulu, untuk, melihat dulu apakah sebenarnya budaya yang dianut saat ini, gitu. Bagaimana penerapannya, nilai-nilainya apa saja, norma, peraturan yang berlaku dan lain sebagainya, itu perlu didokumentasikan terlebih dahulu gitu, perlu dipelajari, perlu dipahami. Kemudian baru kita masuk ke tahapan keduanya, yaitu merumuskan visinya. Menetapkan visi budaya organisasi yang diinginkan untuk mendukung strategi perusahaan. Baru kita bisa menetapkan mau seperti apa nih, kira-kira yang bisa nantinya mensupport strategi perusahaan, gitu. Karena kan tadi saling terkait ya, antara keduanya. Baru yang ketiga, rencana komunikasi. Mengkomunikasikan visi dan rencana perubahan budaya secara efektif kepada seluruh karyawan. Ketika terjadi perubahan, nanti kita juga akan belajar banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan bagaimana pemangku kepentingan ini, bisa mengkomunikasikan perubahan tersebut, kenapa harus terjadi, bagaimana perubahannya, itu adalah menjadi satu, hal yang memang harus dilakukan untuk bisa mengedukasi seluruh lapisan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Tantangan dalam menyelaraskan budaya organisasi dengan strategi perusahaan. Yang pertama adalah resistensi karyawan. Perubahan budaya dapat menimbulkan kekuatan dan penolakan di antara karyawan. Mmm, Tidak semua karyawan akhirnya mungkin di awal menyetujui, langsung menyetujui perubahan itu sendiri gitu ya. Ada karyawan-karyawan yang mungkin punya pemikiran yang berbeda, atau karyawan-karyawan yang merasa, belum memahami sehingga melakukan penolakan terhadap perubahan tersebut, gitu. Itu menjadi satu tantangan tersendiri untuk perusahaan agar bisa mengakomodir kebutuhan dari seluruh karyawan yang terkait dengan pekerjaan tentunya, namun juga bisa memahami bahwa budaya tersebut memang harus dirubah begitu. Kemudian perbedaan generasi, perbedaan nilai dan preferensi antara karyawan muda dan senior dapat menghambat proses transformasi budaya. Adanya, point of view yang berbeda itu juga jadi tantangan lagi gitu ya, bahwa kita harus melakukan komunikasi yang bisa diterima oleh berbagai lintas generasi yang memang ada di angkatan kerja perusahaan tersebut. Yang ketiga, kepemimpinan yang tidak memadai. Kurangnya kepemimpinan yang kuat dan teladan dapat menghambat adopsi budaya baru. Nah, peran pemimpin ini sangat besar. Eee, Keterkaitan dengan kepemimpinan kayaknya udah kita bahas juga ya di beberapa pertemuan sebelumnya, tapi sebagai, apa namanya, sebagai pengingat lagi bahwa pimpinan ini harus bisa jadi role model. Pimpinan ini justru harus memvisualisasikan budaya seperti apa sih yang mau dilakukan saat ini, yang mau dijadikan acuan saat ini. Nah, hal-hal tersebut divisualisasikan oleh pimpinan terlebih dahulu. Jadi kalau mau ada perubahan budaya, yang berubah adalah harus pimpinannya dulu gitu. Sebelum akhirnya nanti dikomunikasikan ke lapisan karyawan lainnya, sebelum nanti akhirnya diedukasi melalui mungkin,
pelatihan, atau apapun itu bentuk komunikasinya, tapi pimpinannya dululah yang harus menjadi role model. Kemudian yang keempat adalah ketidakselarasan praktik SDM. Sistem manajemen SDM yang tidak selaras dapat menghambat implementasi budaya baru. Nah, hal-hal ini kan harus segera diselaraskan ya, karena budaya organisasi tadi punya peran kunci, punya keterkaitan dengan berbagai sisi di perusahaan, kinerja lah, strategi perusahaan gitu ya. Jadi akhirnya harus dipastikan bahwa budaya yang baru ini juga selaras dengan praktik SDM. Kalau tidak berarti perlu ada duduk bersama, perlu ada penyelesaian lebih lanjut. Strategi mengembangkan budaya organisasi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang pertama tadi keteladanan pimpinan, udah dibahas ya, bahwa pimpinan harus bisa jadi role model, harus bisa menunjukkan komitmen terhadap budaya baru yang diinginkan. Lalu pengembangan SDM, melatih dan membekali karyawan dengan kompetensi yang sesuai dengan budaya yang diinginkan. Diinformasikan gitu, karena resistensi karyawan tadi bukan cuman karena karyawannya menolak, tapi bisa jadi sebenarnya dia belum memahami betul seperti apa sih budaya yang baru. Sehingga kalau belum paham, biasanya penolakan itu pasti terjadi. Dan dalam proses pembekalan ini juga jangan dilakukan sekali terus langsung dilepas begitu saja karyawan mengimplementasikan budaya yang baru. Tapi harus secara rutin, harus secara kontinu itu dilakukan sehingga refreshment itu terjadi. Kemudian penyesuaian sistem dan struktur, menyesuaikan sistem manajemen, struktur organisasi, dan praktik kerja untuk mendukung budaya baru. Karena adanya perubahan budaya, tadi ya kalau kita balik ke slide berikutnya, bisa jadi atau tantangan yang terjadi adalah ketidakselarasan praktik SDM, sehingga butuh nih penyesuaian sistem, struktur, untuk bisa memastikan budaya organisasi yang baru ini bisa diimplementasikan dengan baik tanpa menghambat praktik SDM yang sudah berjalan. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang efektif. Komunikasikan visi, nilai, dan ekspektasi budaya baru secara konsisten dan juga berkesinambungan, agar bisa dimengerti. Bukan cuman bagaimana budayanya berubah, tapi kenapa sih ini harus berubah? Apa kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan, goal-nya perusahaan tuh bisa mendapatkan support-kah dari budaya organisasi gitu. Nah, itu perlu dikomunikasikan secara efektif. Peran kepemimpinan dalam membangun budaya organisasi. Yang pertama, menetapkan visi. Pemimpin harus mampu mengartikulasikan visi budaya organisasi yang jelas dan inspiratif. Yang kedua, menjadi teladan. Pemimpin harus menjadi contoh dan mendemonstrasikan perilaku yang sesuai dengan budaya yang diinginkan. Yang ketiga, mengembangkan orang. Pemimpin harus mendorong dan memfasilitasi pengembangan kompetensi karyawan. Dan yang keempat, mengelola perubahan. Pemimpin harus mengelola perubahan budaya secara efektif, mengatasi resistensi, dan juga membangun komitmen. Jadi, dari awal sampai akhir, peran pemimpin ada di segala tahapannya gitu ya. Mulai dari menetapkan visi, kemudian akhirnya dia mencontohkan gitu ya, menjadi teladan, mengembangkan orang-orangnya, dan akhirnya mengelola perubahan tersebut, memastikan bahwa implementasinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan di awal. Itu di semua lini tahapan, pemimpin punya peran di sana. Jadi sebegitu besarnya gitu ya peran pemimpin dalam proses perubahan budaya. Kesimpulan dan rekomendasi, yang pertama untuk kesimpulan, budaya organisasi yang kuat dan selaras dengan strategi dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Namun, transformasi budaya organisasi memerlukan upaya yang komprehensif dan kepemimpinan yang efektif. Lalu rekomendasinya, organisasi perlu melakukan analisis budaya organisasi, menetapkan visi budaya yang diinginkan, serta mengembangkan strategi dan program transformasi budaya yang terintegrasi. Oke, berikut tadi adalah materi dalam pertemuan ke-6 ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut atau ada yang mau didiskusikan, silahkan kita berlanjut ke ruang diskusi di MyBest. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.